aku ngejar temenku masuk ke dalam sumur ma, katanya. Gak ada, kata langsung digendong adik aku, karena ada ma, matanya besar ma, matanya cuma satu gede, itu temenku ma, tapi kok masuk ke sumur, katanya. Oke, kali ini kita berada di part 2, lanjutan dari cerita dari Kak Tasya. Dan Ini kali yang ini versi ayahnya, betul. gitu ya. Ayahnya mungkin dan keluarga di situ ya, Iya. entah mamanya atau adiknya dan sebagainya. Yep. Oke, jadi kali ini tuh yang versi dari ayah, mama sama adik aku gitu ya. Aku gabung cerita mereka dari yang udah sempat aku tanyain juga sebelumnya. Kalau yang versi ayah, jadi ayahku ini dulu bukan asli Madura. Jadi ayah itu orang Jawa, terus menikah sama mama aku, jadinya tinggal di rumah itu juga. Jadi kan bisa dibilang ayah aku itu orang baru gitu ya, yang masuk ke rumah itu gitu. Jadi pas pertama ayah itu ada di rumah itu kayak gini nih. Dia kan ayah mau memperbaiki rumah. Itu sampai lewat jam 12 malam katanya. Sampai malam tiba-tiba lampunya nyala mati nyala lagi, ini kenapa rumah belakang ini kok lampunya nyala mati gini, padahal sebelumnya enggak gitu kan. Terus jadinya ayah itu bilang manggil ke juju aku itu. Nah terus pas juju aku dateng, itu seketika lampunya langsung terang benderang lagi gitu. Entah, aneh aja sih. Itu dari cerita ayah pas first time nempatin rumah itu disambut sama lampu yang nyala mati gitu. Terus juga waktu itu katanya ayah sempat mau sholat di musola. Di musola itu ada mainannya mas sepupu, kayak kelenteng gitu dari besi. Nah itu gak ada angin, gak ada apa. Pas ayah aku selesai ngambil wudhu, itu kayak dibunyiin nyaring gitu, gitu. Nyaring banget, padahal gak ada angin, gak ada apa. Terus kaget kan lah ya, lu kok bisa gerak sendiri, kok bisa bunyi gitu. Itu ayahku posisinya mau sholat malam katanya, sholat tahajud gitu. Jam 1, jam 2 itu kelentengnya bunyi sendiri kayak gitu, langsung ya sama ayah langsung diambil, terus dibunyiin sendiri gitu kan. Mana ini kok ganggu aku gitu kan. Ayah katanya sempet berani gitu tuh, kayak gitunya. Terus habis itu gak diganggu lagi. Nah habis itu pas mau selesai pulang kerja misalnya dari ayah, itu kan malam sempet mau mandi gitu, airnya udah full, terus tiba-tiba nyala sendiri air krannya. Hal-hal biasa, tapi itu kalau misalnya di luar nalar kayak gak mungkin gitu kan ya, ada kran terus nyala sendiri. Nanyain ke mamaku gak juga kan, jadi kayak nyala sendiri aja, jadinya dimatiin lah sama ayahku. Sebenarnya yang paling sering itu malah di lokasi strategis kita buat ibadah gitu tuh. Mungkin dari setan-setan itu kayak gak suka banget ya kalau misalnya ada umat yang sholat, beribadah. Mungkin kalau dari versi aku tuh gitu. Soalnya yang paling seringnya itu di musola itu gitu. Di musola itu ada tamu, kebetulan tamu dari keluarganya ayah datang sholat di situ sampai ketiduran katanya sampai malam. Tiba-tiba dia kakinya diseret kakinya keluar dari musola itu. Kaget dong ya. Terus ya gimana ya, kakinya tuh diseret sampai badannya keikut juga, teriak-teriak. Abis itu aku itu kaget, baca doa dan lain-lainnya, terus berhenti gitu. Udah berhenti kayak masih setengah sadar juga gitu kan. Terus dia linglung dan lain sebagainya, terus bilang ke ayahku dateng. Ya kaget juga sih sebenarnya, itu mau gimana gitu kayak hal-hal kayak gitu. Terus di musola itu kayak aku kalau tiap mau ngambil wudhu, mau sholat malam, di kamar mandinya, jadi musola aku ya itu deket sama toilet ya. Toiletnya dulu masih make ini
pintu yang dari seng gitu tuh, seng atau besi gitu. Nah tiap mau sholat malam itu dilempar sama batu gitu. Lempar batu itu bukan batu gede, batu kerikil gitu dengan jumlah yang banyak, misal ada 5 gitu katanya, dilempar ke arah toilet itu gitu. Ya sama ya, sampai jadinya diambil batunya. Terus batu itu ada di depan pintu itu, memang ada, kayak memang disengaja gitu dilempar ke arah ayah, mungkin biar gak sholat atau gimana, tak kurang tahu juga. Sampai akhirnya ada momen dimana rumah itu harus kita lepas gitu, maksudnya harus dijual mungkin karena memang udah waktunya untuk pembagian warisan dan lain-lainnya, itu jadinya dijual. Nah ini sih yang jadi hal yang paling sering dari pihak hantu-hantu itu nampakin lagi. Jadi tiap ada makelar, yang bisa dibilang makelar yang mau milih rumah aku itu dari luar Jawa gitu, dari Malang, dari Surabaya dan lain-lain, itu tuh surveinya langsung ke rumah kan ya. Nah salahnya makelar itu kadang dia gak konfirmasi lagi ke keluarga aku, langsung tiba-tiba nyelonong masuk ke rumah, ujuk-ujuk langsung mau ngecek rumah gitu, mau survei dan lain-lain. Jadinya makalnya tuh cowok ya, datang ke rumah aku pagi-pagi tuh jam 10 pagi. Dia dari Malang katanya. Terus habis itu dia nyampe di gang jalan perbatasan rumah aku tuh, di jalan Longlongan itu ada nenek-nenek dong keluar. Nenek-nenek itu keluar sambil marah-marah nih ya, bilang ke maklar itu, bilang gini, katanya siapa rumah ini mau dijual? Gak ada yang mau jual rumah ini, pulang kamu, pulang gitu. Kaget dong ya maklarnya itu, sampai akhirnya dia tuh deg-degan gitu, ya ampun ini kenapa aku mau dimarahin gitu kan, sampai nelpon ke mama aku, Bu ini di rumah sampai ada nenek-nenek ya yang ninggalin rumah itu, soalnya tadi saya sempet kesana, saya dimarahin Bu, saya diomel-omelin. Terus mama aku bilang gini, loh Pak di situ gak ada nenek-nenek, udah meninggal semua. Yang nempatin rumah itu juga anak saya sama suami saya, yang kebetulan juga memang udah, kebetulan anak saya masih sekolah, ayah saya kerja, keluar suami saya kerja gitu. Udah gak ada Pak untuk sesepuh yang di sana. Jadi kaget dong ya maklarnya itu. Itu sih. Terus ada lagi nih maklar yang dari Jawa juga, kalau nggak salah itu dari Surabaya gitu. Dia datang ke rumah aku. Terus habis itu ya sama sih sebenarnya dari maklar yang sebelumnya. Maklar itu gak pamit, gak izin, gak gimana, tiba-tiba langsung mau survei ke rumah aku gitu. Ya jadinya dia juga langsung tuh didatengin sama, kali ini bukan nenek-nenek tapi kakek-kakek gitu kan. Dia datang keluar dari rumah bilang gini juga, ngapain kamu kesini? Saya mau ini Pak, mau survei rumah katanya. Katanya siapa rumah ini mau dijual? Ngapain kamu kesini kan? Saya mau lihat-lihat rumahnya Pak, mau ngukur-ngukur ini lokasinya gimana. Ngapain? Gak usah lihat-lihat rumah ini, gak usah kamu kesini lagi, gak dijual rumah ini, pulang gitu. Itu sama juga gitu, dimarahin gitu sama roh halus gitu. Ya Allah, tuh kayak di luar nalar banget gak sih, hal-hal kayak gitu tuh ada gitu tuh, kayak berwujud orang juga, yang sampai maklarnya tuh kaget, terus langsung tiba-tiba langsung udah gubuk mau pulang, langsung balik nelpon ke mamaku lagi, Mbak di sana itu ada ya yang nempatin rumahnya, ada kakek-kakek, tadi saya dimarahin, saya padahal mau survei. Oh sampean kok gak bilang Mas kalau mau survei, katanya. Iya tadi saya langsung ajak, soalnya mau ada kepentingan lain juga. Jadinya dia dimarahin sama kakek-kakek ya. Oh gak ada ya Mas, di sana itu gak ada sesepuh yang ninggalin, sudah meninggal semua gitu, yang ninggalin sana cuma saya sekeluarga aja. Terus kaget, jadinya maklar itu gak berani ke rumah aku lagi. Padahal secara inti tuh maklar inti yang mau ukur rumah aku secara spesifik itu dia gitu. Dia gak berani lagi mau ke rumah aku katanya gitu. Kalaupun ke rumah,
sempat ke rumah harus ditemenin sama temen-temennya yang lain. Jadi karena rumah aku itu harus diukur dan orang bapak itu yang jadi senternya, maksudnya yang jadi kepala untuk hal-hal kayak gitu, yang ngurus-ngurus gitu, dia harus mau gak mau harus ikut lagi gitu kan ya. Jadinya ditemenin sama teman-temannya. Gak, aku gak berani masuk lagi, aku nunggu di sini aja katanya. Jadinya yang ngukurnya teman-temannya semua gitu sih yang untuk masalah rumah yang mau dijual. Terus juga adik aku itu pas kecil dia itu kan masih kayak balita gitu ya, 5 tahun gitu, 4 tahun, 3 tahun gitu. Dia itu sempat mainnya ke halaman rumah gitu kan sampai hampir mau maghrib. Nah kalau hampir mau maghrib kan juga udah mulai rawan juga ya hal-hal kayak gitu. Terus tiba-tiba dia itu ngejar, lari adik aku itu sampai ke arah sumur. Terus diem dia. Terus ditanyain sama mamaku kan, "Loh kenapa Cong?" katanya. "Ngapain Cong kok kesini Cong?" Ma aku ngejar temenku masuk ke dalam sumur ma," katanya. Gak ada, kata langsung digendong adik aku kan. "Ada ma, matanya besar ma, matanya cuma satu gede, itu temenku ma, tapi kok masuk ke sumur," katanya. Ayo itu aduh kayak gitu panik lah ya orang rumah. Kayak kan kalau anak kecil kan nggak mungkin bohong ya, maksudnya itu yang dialamin sama adik aku tuh kayak beneran temennya. Kayak untung aja adikku tuh gak ikut nyemplung ke sumur itu, langsung ketahuan sama mama aku itu. Terus juga sumur itu sebenarnya lumayan juga sih, lumayan angker karena kan gini ya, ada temennya mamaku mau ngasih barang atau bingkisan atau gimana ke rumah aku itu. Kebetulan rumah aku gak ada orang, jadi memang ya rumah aku itu hampir tiap hari itu kosong. Maksudnya bukan kosong karena gimana, karena memang ada aktivitas yang harus dijalanin. Kayak mama itu ada kepentingan di balai, aku sama adik aku itu sekolah, ayah kerja. Jadi memang kalau pagi tuh gak ada orang, gak ada yang nempatin gitu, karena kan mbak aku juga udah meninggal ya. Nah temennya mamaku itu gak ada pamit, gak ada gimana, langsung ke sumur katanya. Terus langsung lihat sumur, dia itu buka sumur, langsung dilihat air sumur. Terus dia bilang gini, "Loh air sumurnya bening ya, bersih," katanya. Ditutup lagi lah. Gak ada mbak nih, gak ada mbak Ina nih katanya, gak ada mamaku katanya. Terus jadinya dia balik, udahlah aku balik aja. Nyampe rumahnya temennya mamaku itu langsung panas sekujur badannya hampir selama seminggu. Sampai dia tuh periksa ke rumah sakit, ke dokter spesialis dan lain sebagainya, tuh bilang dia itu gak terdeteksi sakitnya apa. Sampai udah nyerah kan ya, panas dingin, panas terus badannya. Jadinya dia ke kiai terus sama kiai ditanyain gini, "Sampean sebelumnya sempat lihat apa bu? Kok sampai bisa kayak gini? Coba sampean ingat-ingat, sampean pernah lihat apa aja hal yang mungkin kalian ibu minggu sebelum ibu sakit," katanya. Terus dia cerita, "Oh iya aku sempat ke rumahnya Mbak Ina," katanya. Lihat sumurnya. "Oh ya udah inget kamu ya sekarang," katanya kiai. "Iya jadi di sumur itu memang ada penunggunya entah gimana gitu." Jadinya temennya mamaku itu disuruh ngasih sesajen kayak jajanan pasar, bubur, kembang dan lain-lain gitu kan. Itu ngasihnya langsung bilang sebelumnya ke mamaku, "Mbak aku mau naruh ini ya sesajen di sumur, sampean jangan kaget, itu dari aku," katanya. Terus ditaruh di atas sumur. Langsung pulang dari ngasih itu ke sumur, nyampe rumahnya temennya mamaku tuh sembuh katanya. Kayak aneh aja sih gitu. Mungkin sebenarnya kalau misal mau diambil pelajaran juga buat kita, kalau kita mau kemanapun, meskipun itu rumah orang terdekat kita, rumah orang yang kita kenal, ataupun itu family kita gitu, mau gak mau kita itu harus pamit terlebih dahulu, entah ucap salam dan lain sebagainya. Kita tuh harus seenggaknya ngasih tahu kita ini mau bertamu gitu, bukan asal nyelonong langsung tiba-tiba ke sumur, langsung tiba-tiba nyampe ke rumah tanpa tujuan gimana. Karena kan mungkin dari hal-hal
ghost kayak hantu gitu, mungkin dia juga kesel juga kan ya kalau kayak gitu. Seperti itu sih menurut aku. Sampai ada momen juga ada acara keluarga nih ya yang sampai ngundang polisi gitu, buat penjagaannya tuh ada polisi. Jadi polisi itu istirahat tuh, capek, sama ayah aku dia diantar ke ruangan yang tempat cucu aku yang meninggal itu. Oh gak apa-apa pak, istirahat di sini aja sampean katanya. Oh iya katanya. Polisi itu istirahat gak nyampe setengah jam dia itu langsung bangun, gak bisa tidur katanya. Terus bilang gini ke ayah aku, mas ini sampean rumahnya kok rame ya, banyak anak kecil, saya gak bisa tidur katanya. Kok kayak banyak banget anak kecil lari-larian di rumah sampai ini. Nah kebetulan posisinya rumah juju aku itu tuh udah gak ditempatin gitu. Jadinya ya aku cuma senyum-senyum aja sih gitu, kalau cuma bilang kalau memang gak ada orang. Jadinya polisinya tuh udah kaget aja gitu. Aneh sih sebenarnya hal-hal kayak gitu, kayak mereka itu sebenarnya bisa nampakin ke orang-orang yang menurut dia itu baru mungkin ya, atau gimana kurang paham juga. Sampai hal ada juga nih, jadi katanya ada tamunya ayah tinggal dari Jawa juga ke rumahku, ditaruhlah di ruang tamu. Dia itu udah sepuh gitu, kebetulan waktu itu kondisinya sakit-sakitan, pengen silaturahmi ke keluarga aku. Sakitnya itu sakit pinggang, terus kakinya udah pincang, maksudnya sakit gitu kan, sampai jalannya pincang gitu. Terus tidurlah dia itu di ruang tamunya yang disediain ayahku. Nah dia itu tidur, terus tiba-tiba katanya ada yang ngelus pipinya gitu. Ngelus pipinya bilang gini, kamu ini di sini tidur di sini besok langsung sembuh ya katanya, tapi pakai bahasa Madura gitu. Sampean nikah tedu nang kantor laku sampean beres pak gitu, bilangnya gitu. Tapi kan bahasa bahasa Madura bilangnya gitu. Tapi karena om aku itu kan orang Jawa kan gak paham, tapi tiba-tiba dia itu pahamnya gitu. Dia itu bilangnya ada orang yang bisikin aku bilang kalau aku tuh besok mau bakalan sembuh kalau tidur di sini sambil ngelus-ngelus pipinya. Terus suaranya cowok katanya. Terus keesokannya itu yang tinggal di situ badannya memang kerasa mendingan gitu, entah pinggangnya sembuh, kakinya udah merasa enakan, pokoknya seperti itu. Aneh sih, tapi ya gitu. Dan untuk saat ini aku masih tinggal di rumah itu gitu. Hal-hal biasa yang aku lakuin, aktivitas yang aku lakuin, semuanya tetap aku jalani seperti biasanya. Karena sebenarnya kalau ke keluarga aku itu mereka gak ganggu sih. Cuma kalau kayak ada pendatang, ada tamu itu mungkin terbesit, mereka bakal kalau misalnya gak izin, gak pamit dan sebagainya tuh bakal diganggu gitu. Soalnya kebetulan pas lebaran kemarin ada supir juga nih, supirnya omku ini main ke rumah ya, karena di rumahku tuh juga ada acara kayak silaturahmi gitu, makan-makan dan lain-lain. Dia itu mesen obat pakai ojek online gitu katanya. Terus pas udah selesai, udah nyampe di depan rumah, tukang ojeknya itu gak berani ngasih obatnya ke supirnya omku itu. Katanya di belakang itu ada orang yang jagain gede, itu entah gimana sampai dia tuh takut gak berani ngasih obatnya itu. Padahal udah tinggal beberapa langkah aja sih ngasihnya, tapi dia ya udah mas ya di cancel aja, gak berani katanya. Di belakang supirnya tuh kayak ada orang yang ngejagain gitu gede lah. Pas juga kalau di halaman depan itu, kalau yang pas aku kecil tuh dulu sempet ngeliatnya memang ada sih orang cowok gede tinggi besar itu ada di depan rumah itu gitu. Tapi untuk sejauh ini dari aku alhamdulillah udah gak diganggu lagi sih kayak hal-hal kayak gitu. Mungkin kalaupun diganggu itu bukan ke keluarga aku, tapi lebih ke kayak pendatang, tamu dan lain-lainnya gitu.
Oke, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain ke kalian terkait rumah aku itu. Jadi sebenarnya rumah itu udah rumah tua ya, rumah dari peninggalan nenek aku sampai yang ke sekarang ini. Pesannya buat dari aku ke kalian, kalau mau mampir ke rumah siapapun, mau dimanapun, meskipun itu bukan rumah, seenggaknya dari kita itu pamit atau izin dulu gitu ke yang punya rumahnya itu, entah gimana nya, seenggaknya seperti itu bisa lebih aman gitu, biar gak terganggu dari hal-hal yang di luar nalar kita gitu. Oke, itu dari aku buat kalian. Terima kasih. Oke. Versi dari keluarganya Kak Tasya ini ternyata wow, creepy lah. Oke. Kalau dilihat dari keseluruhan ceritanya, sepertinya ini memang karena rumah tua, ya kan, dari zaman-zaman terdahulu, zaman-zaman apa ya, Belanda gitu ya. Itu memang ya kalau bisa rumahnya selalu diruqyah mungkin ya, biar ya namanya jin, kita nggak tahu jin bisa beranak pinak mungkin dan sebagainya, kita nggak tahu ya kan, kayak gitu. Dan untungnya Kak Tasya ini anaknya pemberani, keluarganya memang pemberani kayak gitu ya. Dan juga pastinya dibentengi sama ibadahnya Ya, juga gitu kan. Jadi sekuat apapun gangguan dari makhluk astral itu nggak akan mempan ke kita Betul. gitu. Kalau kita juga membentenginya dengan kayak sholat, ngaji, ibadah, dan juga gitu. katanya tadi sholat malam dan lain-lain itu kan salah satu bentengi kita ya kan, dari gangguan makhluk halus seperti itu. Ya, betul banget. Oke, terima kasih untuk Kak Tasya. Semoga kalau emang rumahnya belum laku, cepat laku ya. Amin, Nah, amin, yang amin. penting dibentengi, dibacain doa, ibadah dan sebagainya. Insya Allah semoga cepat aman kayak gitu. Dan semoga kata Tasya sekeluarga selalu dalam lindungan Allah, dan apa yang sudah menjadi cerita di rumah itu biarlah itu menjadi cerita gitu, dan itu bisa ukir kembali ketika buat jadi cerita aja gitu, dan nanti bisa membuat cerita baru di tempat yang baru. Ya, oke. Terima kasih juga buat sobat aktif yang nonton, ambil positifnya dan buang negatifnya. Semoga bisa diambil pelajaran, dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.